ini mau tidak mau masyarakat sudah harus bergerak ke digitalisasi salah satunya, dan ke depan semua itu sudah jelas-jelas di depan mata. Kalau misalnya nih masyarakat mungkin punya kemampuan terhadap trading saham saja misalnya ya, mungkin dengan menyisihkan waktu sedikit mereka bisa ikut trading dan mungkin lumayan hasilnya gitu. Kita bisa sama-sama melangkah terkait digitalisasi dan tentunya trading di masalah keuangan gitu. Karena ke depan mau nggak mau semua mekanismenya akan melalui itu. Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di Nusa Raya bersama saya Servina Vivien. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih bersama Bupati Pemalang, Jawa Tengah, Bapak Anom Widiantoro. Selamat datang Pak Anom. Selamat sore Mbak Vivien. Gimana kabarnya nih Bapak? Alhamdulillah baik semua. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Terima kasih loh Pak sudah mau jauh-jauh datang ke Jakarta nih di Palmera untuk ngobrol-ngobrol nih di Nusa Raya. Iya, terima kasih juga buat undangannya. Ini sepertinya bagi saya kayak pulang ke rumah nih. Pulang ke rumah? Saya pernah lama bareng-bareng dengan teman-teman di Gramedia Kompas. Oke, wah ini fakta yang saya belum ketemu nih selama riset nih. Iya. Kalau boleh tahu berapa lama tuh Pak berarti? Atau sekitar tahun berapa gitu? Wah, kalau lamanya sudah sangat lama, tapi durasinya nggak panjang, sekitar Oke. 1 tahun. Oke, wah ini berarti kayak rasanya pulang ke rumah gitu ya Pak. Nostalgia sedikit gitu ya Pak. Iya, Wah, thank you Mbak. Menarik banget nih, sekarang sudah jadi Bupati Pemalang nih Jawa Tengah. Amin. Dan Bapak sendiri ini memang dikenal dengan 3 pilar yang betul-betul Bapak anut ya Pak ya. Iya. Ada ulama, umaro, dan umat. Sebenarnya kenapa sih Pak 3 pilar ini jadi penting banget bagi Bapak sebagai Bupati? Ya, kebetulan kami kemarin dalam pilkada dapat nomor urutan 3 dan pas banget ini representasi dari masyarakat ya. Masyarakat ada ulama, ada umaro dan juga umat. Dan 3 komponen ini kalau nggak bersama-sama sulit. Kita akan membawa pembangunan ke depan, gotong royong untuk menciptakan masyarakat yang gemah ripah lojinawi ya. Harus 3-tiganya punya peran yang optimal dan maksimal gitu. Oke, berarti karena pas juga dapat urutannya nomor 3 begitu ya Pak. Jadi akhirnya oke deh, kayak 3 pilar ini jadi cocok banget juga sesuai dengan Bupati ini begitu. Iya. Oke, nah Bapak ini juga dikenal banget sebagai Bupati yang cara kerjanya tuh kolaboratif banget nih dan mau untuk mengajak masyarakat begitu. Mungkin boleh dijelasin sih Pak, seperti apa sih sebetulnya kolaboratif ini di Pemalang? Ya, pengertian kolaboratif pastinya partisipatifnya juga ya, bersama-sama dan tidak bisa dengan ego masing-masing kelompok, ego masing-masing aliran, apalagi ego merasa sendirinya paling baik, paling benar. Kita harus sama-sama partisipatif bahwa ini orientasinya ke depan untuk masyarakat menjadi lebih maju, kabupaten kita juga lebih sejahtera, dan kita meletakkan semua itu menjadi dasar dari kolaboratifnya kita. Jadi dengan hati yang tulus, murni, kita sama-sama bergerak ke depan itu. Oke, jadi ini mengikut sertakan masyarakat juga begitu ya Pak, terbuka? Wajib, iya wajib gitu ya, seperti itu. Oke, nah Bapak kan sebetulnya latar belakangnya ini lama di BUMN ya Pak ya. Kalau boleh tahu sebenarnya kenapa sih Pak dari BUMN yang mungkin sudah lebih nyaman, sudah lebih terbiasa, akhirnya oke deh nyebur ke politik? Sebenarnya kalau dibilang nyaman atau tidak, semua sama ya. Perjuangan ada di mana-mana ya gitu ya. Di BUMN juga berarti kita harus enak-enakan juga tidak. Semua juga punya peran yang harus maksimal. Di BUMN juga sama, harus mensejahterakan dari pemegang saham, dalam hal ini pemerintah gitu. Sekarang kita pindah istilahnya mungkin ganti kendaraan gitu ya, untuk masuk ke birokrasi yang sama, misinya juga harus mensejahterakan masyarakat. Jadi dulu mungkin ada shareholder, sekarang ada stakeholder yang lebih luas, yaitu masyarakat gitu. Prinsipnya sama lah gitu. Tapi prinsip kepemimpinan yang masih Bapak bawa nih, yang dari bekal BUMN sampai sekarang ke Bupati itu apa sih Pak? Salah satunya tadi kolaboratif ya. Kita kalau nggak sama-sama, nggak satu arah satu tujuan, melangkah bersama, sulit untuk mencapai tujuan gitu. Jadi kita pastinya harus kolaboratif dan semua pihak juga harus ikut terlibat. Sama kami di perusahaan juga sama, karena SDM juga bagian dari stakeholder juga yang harus sama-sama menuju ke satu tujuan gitu. Kalau kita bergerak sendiri, pikir sendiri, maunya sendiri ya segala sesuatu nggak mungkin mudah tercapai gitu. Seperti itu. Jadi betul-betul harus menyamakan nih visi dan misi dari
OPD-OPD dan juga mungkin perangkat daerah untuk betul-betul bisa berjalan di jalan yang sama begitu ya Pak, dengan tujuan yang sama? Ya, tujuan yang sama karena kita yakinkan bahwa pengabdian kita untuk masyarakat ya. Jadi mudah-mudahan semangat ini kita mengesampingkan kepentingan-kepentingan ego-ego dari masyarakat yang sifatnya baik sektoral ataupun tadi aliran ataupun juga bagian dari masyarakat yang punya kepentingan tersendiri. Ayo kita singkirkan bareng-bareng untuk sama-sama berkolaborasi, melangkah ke depan dengan mindset yang baru tentunya, dengan langkah gerak yang baru, semangat yang baru, kira-kira itu. Oke, tapi kalau boleh tahu seperti apa sih Pak emang langkah konkretnya nih? Karena kan masyarakat, belum lagi OPD, staf ASN itu kan banyak banget nih Pak. Gimana untuk mempersatukan itu semua Pak? Ya tadi ya teman-teman mestinya punya penyeragaman dulu yang sama dalam berpikir dan juga melangkah gitu. Artinya jangan sampai segala sesuatu dengan dicurigai ataupun dipandang secara secara berseberangan gitu. Sehingga ini bisa menjadi penyamaan visi, penyamaan juga langkah, dan tentunya kalau kita ingin bersama-sama, kalau dari dalam hatinya, dari mindsetnya tidak sama ya melangkahnya juga akan pasti berbeda gitu. Jadi yang paling mendasar adalah dari dalam hati dan mindset kita sama gitu, supaya kita melangkah ke depan lebih mudah, lebih gampang, dan tahu bahwa kita akan menuju ke suatu tujuan yang sama gitu. Dan tentunya sebagai pemimpin memang yang harus memberi contoh dulu begitu ya Pak ya? Ya tentunya tanggung jawab tadi baik saya maupun juga Bapak Wakil maupun juga kepala-kepala OPD harus wajib memberi contoh memang. Karena kalau tanpa memberi contoh nanti akan selalu dikomparasi terutama terkait hal-hal yang jeleknya, pastinya begitu ya. Iya. Gitu. Oke. Kalau boleh tahu apa sih Pak yang paling menantang sebenarnya? Mengubah sistem, mengubah mindset tadi, pola pikir, atau kebiasaan dari mungkin masyarakat ataupun ASN? Yang paling berat pastinya merubah mindset ya. Merubah mindset ini perlu pentahapan. Nanti setelah merubah mindset kita sama-sama mempunyai mindset yang standar yang sama. Berikutnya mungkin kita baru melangkah tadi merubah kepada sistem. Kalau sudah sistem berjalan, insya Allah nanti semua sudah menjadi kebiasaan, akan semuanya mudah gitu. Oke. Kalau boleh tahu memangnya saat ini nih Pak, atau mungkin sebelum kepemimpinan Bapak ya, seperti apa sih memangnya mindset ataupun birokrasi yang ada di Pemalang ini Pak? Saya tidak bisa merasakan langsung pada saat itu ya karena masih jadi outsiders lah ya. Tapi bahwa ke depan kita harus bersama-sama, startingnya sudah jelas, garis startnya sudah jelas, dan ke depan juga kita akan mempunyai tadi mindset yang sama, visi yang sama, dan juga tentunya juga tujuan yang sama. Jadi saya pikir tidak usah melihat lagi ke belakang, tapi kita tidak bisa lagi kembali ke masa lalu kan yang jelas ya. Saya juga cita-citanya ingin kembali seperti jadi anak kecil lagi, tapi kan tidak pernah mungkin gitu ya. Iya, Jadi, saya sih juga maunya jadi anak kecil terus betul, ya Pak ya. kayaknya selalu menyenangkan gitu, tapi kan Iya. tidak mungkin, tantangan di depan sudah harus lebih banyak, lebih besar. Ya ayo melihat melangkah itu, tantangan di depan harus kita hadapi bersama, dan melihat ke belakang nggak ada artinya lagi kan gitu. Seperti itu. Oke, baik. Menarik banget nih Pak. Jadi fokusnya adalah di tujuan akhirnya itu ya. Nggak perlu lagi untuk terlalu pusing gimana masa lalu. Yang penting dievaluasi dan bisa ada perbaikan ke depan, begitu ya Pak? Tujuannya harus sama dan semua ada prosesnya. Kalau kita bicara ada prosesnya, proses ini harus kita lalui bareng-bareng dan bersama-sama dengan standar yang baru, dengan standar yang sama, dengan mindset yang sama, yang standar, dan juga dengan tadi kebiasaan sampai dengan pola langkah kita yang sama gitu. Oke. Nah, mulai kepemimpinan Bapak ini, Bapak mau banget untuk memperkuat ekonomi yang inklusif dengan bersinergi, ada OJK dan juga TPAKD begitu ya Pak. Nah mungkin boleh dijelasin Pak, program satu rekening satu pelajar, itu maksudnya seperti apa sih Pak? Jadi satu rekening satu pelajar itu salah satu tadi kolaborasi kita dengan OJK ya. Nah di sini tentunya kita akan mendukung langkah-langkah OJK untuk transparansi, terus kemudian juga tertib. Tapi sekaligus juga di situ kita ingin memberikan edukasi nih terkait literasi keuangan yang memungkinkan, dan itu bisa dilaksanakan melalui satu rekening gitu ya. Jadi kami akan mendukung kegiatan OJK, termasuk juga nanti akan pemahaman masyarakat dalam masalah trading, baik stock exchange maupun yang lain. Sejauh itu regulasinya pastinya OJK sudah menjamin terkait security-nya dan lain, kita akan mendukung gitu. Seperti itu. Oke, jadi ini malah pemerintah mendukung masyarakatnya untuk kalau misalnya mau
melakukan trading begitu Bapak? Apakah Iya, benar? tentunya trading yang dalam pengawasan OJK ya, Oke. karena semua institusi keuangan semua ada regulasinya melalui OJK gitu, Otoritas Jasa Keuangan. Apa yang membuat Bapak merasa bahwa ini tuh penting dan urgent harus dibuat program tersebut begitu Pak? Kalau dibilang penting, sangat penting ya. Ini mau tidak mau masyarakat sudah harus bergerak ke digitalisasi salah satunya. Dan ke depan semua itu sudah jelas-jelas di depan mata. Sebagai contoh, kalau misalnya nih masyarakat mungkin punya kemampuan terhadap trading saham saja misalnya ya. Mungkin dengan menyisihkan waktu sedikit mereka bisa ikut trading dan mungkin lumayan hasilnya gitu. Sejauh mereka punya data yang akurat, terus kemudian OJK juga bisa menjamin bahwa data yang disampaikan oleh perusahaan-perusahaan yang go public itu juga memang kredibel gitu ya. Saya rasa itu menguntungkan buat masyarakat dalam hal digitalisasi untuk trading tadi gitu. Oke, langkah sosialisasinya itu berarti apakah dari pemerintah kabupaten atau langsung dari OJK-nya nih Pak? Saya rasa pemerintah kabupaten akan tetap mendorong ya, mengendorse untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Saya kemarin juga sudah berpikir untuk ayo teman-teman pelaku-pelaku usaha misalnya dari HIPMI untuk juga ikut mensosialisasikan terkait dengan trading saham. Tadi sejauh pemerintah benar-benar menjamin bahwa apa yang dikelola ataupun juga yang disampaikan dalam stock exchange itu benar-benar kredibel gitu. Oke, tapi berarti masih dalam langkah tahapan awal gitu ya Pak, belum sampai eksekusi begitu untuk program ini. Ya, jadi mudah-mudahan nanti bersama-sama teman-teman di HIPMI ataupun juga di Kadin kita bisa sama-sama melangkah terkait digitalisasi dan tentunya trading di masalah keuangan gitu. Karena ke depan mau nggak mau semua mekanismenya akan melalui itu gitu ya. Oke, memangnya seperti apa sih Pak tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pemalang di semester 1 tahun 2025 ini? Alhamdulillah semester 1 angkanya sudah di atas 5% gitu ya. Jadi ini menjadi tantangan tapi sekaligus juga yang perlu dipikirkan langkah ke depan untuk meningkatkan karena tingkat inflasi kita juga masih 2,2% kalau tidak salah di semester 1 ini. Jadi kita masih punya PR yang cukup banyak terkait dengan pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan gitu. Dan alhamdulillah di semester 1 ini kita sudah mencapai penyerapan tenaga kerja sudah 5.580 lebih penyerapan tenaga kerja dan investasi juga sudah cukup banyak. Tapi ini masih menjadi tantangan di semester 2 tentunya dan tahun-tahun berikutnya karena lapangan pekerjaan adalah yang sangat diharapkan oleh masyarakat karena tingkat pengangguran kita juga masih cukup tinggi gitu. Oke, berarti memang penyerapan tenaga kerjanya itu sudah banyak begitu ya Pak untuk di Pemalang sendiri? Alhamdulillah di semester 1 ini sekitar 5.588 ya gitu. 5.588. Itu lebih banyak untuk industri atau kemana nih Pak? Industri tapi industri dengan skala alas kaki ya. Jadi belum industri berat tapi ini salah satunya dari relokasi para investor yang sudah masuk di beberapa daerah kemudian pindah ke Pemalang. Seperti itu. Oke, berarti memang ke depannya nih dari pemerintah kabupaten sendiri ada fokus untuk membuka sebesar-besarnya investasi gitu ya bagi investor yang mau masuk ke Pemalang begitu Pak? Ya, kita tentunya welcome ya buat investor dan pastikan bahwa kita sudah akan membuat regulasi yang lebih fleksibel tapi juga kita akan membuat checklist yang akan lebih memudahkan jadi panduan buat investor masuk ke Kabupaten Pemalang. Seperti itu. Tapi untuk kualitas SDM dan kesiapan SDM sendiri untuk bisa masuk ke dalam industri tersebut, apakah sudah dipersiapkan oleh pemerintah kabupaten, Pak? Kebetulan tadi yang saya sampaikan bahwa industri yang ada di Pemalang ini masih industri alas kaki dan alhamdulillah BLK kita masih bisa mengcover ya untuk kegiatan-kegiatan kebutuhan-kebutuhan tadi tenaga kerja oleh para investor itu. Jadi kalau yang sifatnya industri berat mungkin kita harus mentransfer pengetahuan atau skill dari masyarakat kita ke BLK yang lebih tinggi di provinsi atau bahkan mungkin di ibu kota gitu. Tapi untuk level yang dibutuhkan oleh industri skala yang tadi mungkin masih bisa dipenuhi oleh BLK yang ada di Pemalang. Gitu. Oke, berarti memang masih skalanya sebetulnya kecil begitu ya Pak ya? Tapi akan terus ditingkatkan kan pasti Pak? Ya, artinya tidak memerlukan skill yang khusus gitu ya, skill yang sifatnya misalnya high end gitu ya. Jadi belum terlalu diperlukan skill yang memang sertifikasinya itu khusus gitu dari BLK tertentu gitu. Oke Bapak, kalau terkait dengan kemiskinan mungkin boleh tahu nih Pak indeks atau mungkin persentase kemiskinan di Pemalang sendiri Pak?
Jadi kalau angka kemiskinan di Kabupaten Pemalang tahun 2024 data terakhir itu 0,92%. Dan angka yang sekarang masih dalam evaluasi ya. DTSEN sudah bersama-sama Kementerian Sosial sudah disampaikan ke BPS di Kabupaten Pemalang, tapi angkanya belum kita dapatkan. Jadi angka yang masih kita pakai itu angka tahun 2024 sebesar 0,92%, termasuk tingkat kemiskinan ekstrim yang lumayan untuk di Jawa Tengah. Oke, berarti ini yang akan terus digenjot oleh pemerintah kabupaten ya Pak, untuk bisa lebih kecil lagi gitu angkanya. Pastinya ya, kami punya tanggung jawab sosial di situ bersama-sama dengan Kementerian Sosial. Ya, gitu Mbak Vivin. Oke, Ya. baik. Dan kalau dari pemerintah pusat sendiri juga ada masuk ke Pemalang untuk sekolah rakyat ya Bapak? Sekolah rakyat kemarin sudah kita sampaikan ke Kementerian Sosial, kita membutuhkan karena kebetulan angka partisipasi sekolah kita ini masih termasuk rendah. Jadi termasuk juga angka kita sekolah itu cuma 6,5 tahun gitu ya. Jadi masih levelnya mungkin di SMP lah ya, seperti Tingkat itu. putus sekolahnya itu ya Pak ya? Bukan angka putus sekolah, artinya angka partisipasi Lama. dia untuk lama sekolah itu di angka 6,5 tahun gitu. Jadi ini masih menjadi tantangan lah buat Pemalang. Dan angka putus sekolahnya juga masih cukup tinggi gitu. Jadi kami sangat membutuhkan sekolah rakyat, sehingga kehadiran sekolah rakyat yang memang ini diberikan untuk masyarakat miskin ya, atau menengah ke bawah, ini bisa memberikan kontribusi pendidikan yang lebih merata buat masyarakat di Kabupaten Pemalang. Oke, ini kan kalau program pendidikan dari pemerintah pusat. Tapi kalau untuk pemerintah kabupaten sendiri seperti apa sih Pak program untuk meningkatkan pendidikan? Kalau untuk meningkatkan pendidikan, kita sudah memberikan salah satunya lahan untuk sekolah lanjutan ya, menengah atas, yang itu menjadi areanya provinsi untuk dibangunkan sekolah menengah atas di Watukumpul. Terus kemudian kita juga ingin nanti akan lagi sekolah kejuruan maksud saya di kecamatan yang lain, entah nanti di Polosari atau nanti bisa di Warung Pring gitu kecamatannya. Nah nanti kemudian yang sekolah rakyat tadi kami sudah minta bantuan dari Kementerian Sosial, dan kami juga lagi mengupayakan hadirnya sekolah Garuda yang bisa ada di Kabupaten Pemalang, sehingga ini bisa menjadi peluang bagi masyarakat Pemalang belajar dan juga akses lebih mudah, lebih dekat, dan ini bisa menjadi penggerak ekonomi karena sekolah Garuda kan otomatis banyak murid-murid dari luar Kabupaten Pemalang atau dari luar Provinsi Jawa Tengah malah yang akan hadir di sekolah Garuda. Gitu. Oke. Nah, selain di sektor pendidikan nih Pak, kalau misalnya untuk program kesehatan sendiri dari kepemimpinan Bapak ada cek kesehatan gratis ya Pak, CKG di Puskesmas Kabunan. Sebenarnya apa sih Pak tujuan dari program ini, dan apakah akan direalisasikan di kecamatan-kecamatan lainnya juga? Jadi cek kesehatan gratis ini sebenarnya salah satu program nasional ya. Jadi kalau kemarin kami merilisnya di Puskesmas Kabunan, tapi sebenarnya ini diberikan kepada seluruh masyarakat untuk datang melakukan cek kesehatan gratis di seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Pemalang. Jadi saya harap ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat karena cek kesehatan ini tidak berbayar pastinya, dan bagi masyarakat bisa melihat potret kesehatan tentang dirinya. Dan kalau ini menjadi program yang harus berbayar, sebenarnya nilai ekonomisnya sangat lumayan ya. Kalau mungkin Mbak Vivin pernah merasakan cek kesehatan gratis di perusahaan, kan angkanya lumayan ratusan ribu ya, sementara ini kan gratis buat masyarakat. Jadi saya pikir manfaat bisa diberikan oleh kita kepada masyarakat gitu dari hasil cek kesehatan yang mereka lakukan gitu. Oke. Kemudian juga ada program satu desa satu ambulans, begitu ya Pak? Ya. Satu puskesmas satu ambulans? Satu desa. Oh, satu desa satu ambulans. Desa, ya. Oke, kenapa melihat adanya keurgensian itu Pak, harus mengadakan ambulans di setiap desanya? Ya, salah satunya memang layanan dasar di bidang kesehatan kita masih sangat minim. Terus kemudian jumlah rumah sakit kita juga belum merata, baik di wilayah terutama di selatan. Kita baru memprogramkan pembangunan rumah sakit yang insya Allah kita mulai nanti di semester 2 ini. Jadi untuk mengatasi akses kepada kesehatan kita butuh ambulan, dan mohon maaf kalau masih sangat terbatas karena kita juga mengalokasikannya melalui pergeseran dan juga perubahan anggaran. Tapi ini menjadi niat kami supaya
masyarakat mendapatkan kemudahan untuk akses kesehatan, terutama dalam masalah mobilitasnya gitu ya. Jadi kalau mereka harus ke rumah sakit ataupun juga mereka harus pulang dari rumah sakit, minimal di desanya sudah ada ambulan yang bisa membantu gitu. Oke, baik. Itu kalau dari bidang kesehatan begitu ya, Pak. Oke, nah Dindikbud ini kan mendorong kurikulum merdeka nih Pak untuk PAUD sejak Agustus 2022 beberapa tahun yang lalu begitu. Nah, bagaimana sih Pak hasil penerapan dari kurikulum ini yang benar-benar dirasakan banget oleh guru dan juga murid, terutama dalam membangun karakter profil pelajar Pancasila? Ya, sebenarnya ini sudah kita sosialisasikan mulai PAUD ya, mulai PAUD. Jadi dengan kegiatan-kegiatan yang memang ini terutama dilakukan untuk masyarakat atau murid ini mempunyai akhlak yang baik. Terus kemudian mereka juga cinta tanah air. Kemudian juga mereka punya aktivitas yang memang berorientasi pada kesehatan gitu. Nah ini yang harapan kami kalau ini ditanamkan sejak dini, sejak usia PAUD, ini menjadi mindset yang terus terbawa oleh murid-murid ini sampai nanti mereka dewasa gitu. Mereka sudah terbiasa berolahraga. Bahkan kita menambahkan kemarin minta ke Dindik ini coba kita memasukkan salah satunya materi pendidikan ekologi. Pendidikan ekologi ini menjadi harapan kami dari mulai usia dini anak-anak sudah paham masalah kebersihan, sudah terbiasa juga masalah menjaga lingkungan, kebersihannya maupun juga ketertibannya, kerapihannya, dan juga yang paling penting lagi mereka sudah terbiasa untuk mulai menanam sejak usia dini, baik di lingkungan rumahnya, di lingkungan sekolahnya atau di lingkungan masyarakatnya. Nah ini pendidikan ekologi ini yang paling tidak bisa membuat sejak usia dini mindset yang baik tentang lingkungan, tentang ekologi ini sudah tertanam di masyarakat itu. Dan kemarin juga sudah kita minta ke sekolah-sekolah mulai dilakukan penghijauan dan juga sedekah oksigen di dalam ruangan, di dalam lorong-lorong sekolah gitu ya. Jadi ini menjadi harapan kami nih bisa menjadi mindset yang baru buat anak didik untuk berorientasi kepada lingkungan gitu. Oke, saya dari tadi membahas tentang kebersihan dan lingkungan. Bapak memang concern banget ternyata ya Pak tentang sampah, lingkungan. Ada program khusus mungkin yang memang Bapak berikan kepada masyarakat? Kalau program khusus kebetulan kami ada misi namanya Rapsodi ya, resik, hijau, apik, peduli, terus kemudian silaturahmi, terus kemudian organisatoris, digitalisasi dan ikhlas. Nah kita concern di 3 misi yaitu resik, hijau, apik yang memang mestinya lebih mudah untuk dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat gitu ya. Ini menjadi harapan ke depan untuk sebuah wajah kabupaten yang tadi hijau, bersih, dan tertata rapih. Ini sudah menjadi mindset dari seluruh masyarakat di seluruh lapisan usia gitu. Seperti itu. Bahkan Bapak menunjuk ASN untuk setiap hari Jumat, nggak perlu kerja dulu, nggak perlu rapat, tapi fokus untuk bersihin lingkungan. Itu betul ya Pak ya? Harapan kami tidak hanya ASN dan juga di lingkungan kantor-kantor pemerintahan ya, tapi kami sudah berharap juga di seluruh kantor kecamatan sudah dan nanti sampai ke lingkungan sekolah-sekolah gitu. Tadi harapan kami anak-anak ini juga mendapatkan landasan pendidikan ekologi yang bisa menjadi mindset ke depan lebih baik gitu kepada masyarakat kita. Oke, berarti kan sejauh ini programnya sebenarnya tujuannya udah jelas nih Pak. Tapi penerapannya di masyarakat sejauh ini seperti apa sih Pak? Kalau masyarakat saya lihat sih terutama dari contohnya di desa-desa sudah mulai bergerak aktif untuk ikut membersihkan, menjaga lingkungannya. Dan kami sih berharap tadi kalau dari lingkungan dinas, lingkungan sekolah, lingkungan kecamatan, lingkungan desa, dan terus apalagi sampai misalnya di istilahnya kalau di desa-desa itu ada dasawismanya, terus kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh Karang Taruna gitu. Ini bisa menyeluruh dan lebih masif. Saya rasa dampaknya luar biasa ya untuk kebersihan ataupun juga kehijauan kota kita ya ataupun kabupaten kita gitu. Berarti memang PR yang masih besar untuk Pemalang sendiri adalah terkait sampah ya Pak ya? Sampah tentunya menjadi problem di kita di level kabupaten dan kita juga sering sounding dengan kabupaten lain bahkan ke level provinsi. Memang sampah di Indonesia masih menjadi problem yang utama ya.
Kami masih terus terang masih di fase kedaruratan, kami ingin melangkah ke fase pengelolaan ke depan gitu. Nah di fase pengelolaan ini harapannya tidak hanya kami dari pemerintah, tadi melalui visi Resik Hijau Apik ini masyarakat sudah mulai punya kesadaran atau mindset untuk mulai mengelola, memilah sampah-sampahnya seperti itu. Oke, tapi kalau boleh tahu dari pemerintah kabupaten sendiri mempersiapkan program apa nih Pak untuk betul-betul mengolah sampah yang memang saat ini sudah ada? Karena kan kalau tadi cara mencegahnya dengan mengajarkan masyarakat membersihkan lingkungan begitu. Ya tadi ya kami terus terang masih di fase kedaruratan, Oke. jadi kami ingin masuk ke fase pengelolaan dan otomatis kami harus menyiapkan anggaran yang cukup dan juga kami harus mempunyai platform untuk bisa memberikan ke masyarakat mana yang kira-kira masyarakat bisa pilah dan mempunyai nilai ekonomis, tentunya akan kita berikan harga yang layak. Nah ini memerlukan sosialisasi dan juga persiapan yang cukup panjang saya rasa, tapi terus terang kita sudah niat untuk masuk ke fase pengelolaan tadi, sehingga masyarakat tadi dengan dasar mindset yang Resik Hijau Apik akan lebih mudah untuk bisa masuk ke fase pengelolaan seperti itu. Ya tentunya nggak mudah ya, di fase kedaruratan ini juga kita masih terus terang masih menghitung berapa sih timbulan sampah kita yang paling akurat, berapa sih keekonomisannya sehingga sampah itu bisa menarik bagi investor. Kemudian apa sih kira-kira produk turunan yang paling mempunyai nilai ekonomis, kemudian siapa sih off-takernya dari sampah tersebut. Sangat banyak ya komponen-komponen yang harus kita bahas untuk sampai bisa ke fase pengelolaan yang paling ideal gitu. Oke, semoga benar-benar bisa segera ada jalan keluarnya begitu ya Pak. Amin. Karena memang Ya. problematika sampah ini nggak cuma di daerah Pemalang aja, tapi seluruh daerah sebenarnya di Ya. Indonesia ini masih problem terbesarnya itu sampah. Ya. Nah di Pemalang sendiri ini kan sebetulnya ada pantainya ya Pak, pesisir pantai. Dan dengar-dengar katanya memang yang di daerah pesisir pantai ini setiap harinya banjir. Begitu ya Pak kondisinya? Bukan banjir tapi rob gitu ya. Air rob, iya. Rob itu jadi terus terang kami sangat prihatin ya karena kondisi ini sebenarnya sudah berlangsung lama dari sebelum COVID gitu ya. Dan awalnya memang baru dirasakan oleh beberapa desa, tapi sekarang sudah mencapai belasan desa. Dan area yang tergenang oleh rob itu setiap harinya juga sangat mengganggu aktivitas masyarakat, bahkan sudah mempengaruhi cara hidup ataupun juga cara mereka mengelola ekonomi keluarganya gitu. Salah satunya dari lahan pertanian, kemudian dari lahan tambak, kemudian juga dari lahan perkebunan, salah satunya ada perkebunan melati, itu sudah terdampak hampir 1.000 hektar gitu ya di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Pemalang. Jadi kalau dilihat nilai keekonomisannya sangat luar biasa, belum dampak dari masyarakat yang kehilangan kegiatan ekonomi sehari-harinya gitu ya. Ini juga menjadi keprihatinan kami dan harapan kami pemerintah sampai di tingkat nasional memberikan atensi yang sangat-sangat kami tunggu gitu ya, atensi yang sangat tinggi karena ini menjadi keseharian masyarakat yang sudah sudah setiap hari disampaikan masyarakat melalui media sosial mereka, melalui film-film pendek mereka gitu ya. Kami juga di level kabupaten dengan provinsi juga sudah berkoordinasi, sudah saling melihat ke lapangan dan lain-lain, tapi memang dampaknya sudah terlalu meluas. Jadi cara penanganannya juga memerlukan dana yang tidak sedikit ya. Kami di level kabupaten juga sudah membuat konsep-konsep, tapi terlalu masif ininya ya, gerakan ataupun efek dari robnya ini sudah terlalu masif sampai sekian ratus hektar gitu, seperti itu. Di luar dari tentang dana nih Pak, tapi kalau boleh tahu sebenarnya langkah konkret untuk mitigasinya itu seperti apa sih Pak yang bisa diberikan oleh mungkin Pemprov ataupun Pemkab? Kami dengan Pemprov sudah mempunyai kegiatan Mageri Segoro gitu ya. Artinya kita membuat penanaman mangrove di pantai-pantai yang tadi terdampak. Terus kemudian kita juga kemarin ikut dengan Bapak Ketua MPR RI penanaman sampai 15 juta mangrove di seluruh Pantura Jawa, salah satunya juga di Kabupaten Pemalang, dan ini berlangsung terus sampai nanti 2030 gitu ya. Ini sebenarnya kami ingin membuat secara ekologi pantai kami aman gitu ya. Pantai kami aman
Dan kami juga sudah membuat metode penanaman dengan model istilah kami di sabuk 2 lapis gitu ya. Tapi memang rob ini kan masuknya tidak melalui semua titik, tapi melalui titik-titik tertentu ya, sampai masuk ke mana, ke wilayah-wilayah yang dihuni oleh masyarakat di desa-desa tertentu. Nah ini yang harus kami tanggulangi. Kami sudah berkoordinasi dengan provinsi. Nanti akan kita coba lihat pola tanggulnya seperti apa, pintu airnya di mana dan lain-lain, sehingga pada saat ketinggian tertentu akan ada pompa yang akan memompa ketinggian air dibuang keluar gitu. Ini yang sedang kita buatkan DED-nya, mudah-mudahan bisa segera selesai dan bisa membantu penanganan rob yang paling cepat, walaupun kami belum bisa mengatasi secara keseluruhan karena garis pantai yang terdampak sudah sedemikian panjang gitu. Seperti itu. Oke, semoga betul-betul yang direncanakan tadi beneran bisa segera disahkan dan bisa ada pendanaannya juga begitu Insya Allah, ya Pak? iya. Oke, terakhir nih Pak Anom, apa sih Pak harapan Bapak selama 1 periode ini untuk masyarakat Pemalang? Untuk masyarakat Pemalang, ya tentunya pastinya kalau orang Jawa bilang Gemah Lo Cinawi ya. Kalau kita yang di Muslim menyebutnya baldatun thayyibatun warabun ghafur gitu ya, kira-kira ya, masyarakat lebih sejahtera pastinya. Kalau saya sih langkah menuju ke sana sudah menjadi cita-cita pastinya, dan mudah-mudahan bisa terwujud, tinggal variabel waktunya nih, bisa cepat bisa lambat ya, insya Allah waktu berpihak ke kita sehingga bisa lebih cepat gitu ya. Dan kalaupun lambat, dirasakan lambat ya kami memaklumi, karena kondisi ekonomi makro juga sedang tidak baik-baik saja juga gitu ya. Harapannya tadi variabel waktunya bisa lebih cepat sehingga masyarakat juga bisa merasakan dampaknya lebih cepat gitu. Sehingga kami juga bisa menata untuk hal-hal yang lain juga yang ke depan sehingga lebih tertata dengan lebih mudah gitu. Seperti itu. Dan tentunya dengan dukungan koordinasi yang aktif ya Pak ya, dengan Pemprov, dengan pemerintah pusat juga, supaya benar-benar program-program ini bisa berjalan dengan sangat lancar begitu ya Pak ya? Dengan sangat lancar dan juga saling kolaboratif tetap ya. Kami juga akan tetap mengedepankan kolaboratif dengan pemerintahan di provinsi maupun di pusat. Oke, amin. Semoga betul-betul visi, misi, programnya bisa berjalan maksimal dan dengan penuh kolaboratif juga, keterbukaan begitu ya Pak? Thank you Mbak Vivin, thank you. Terima kasih Bapak Anom sudah mau meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol di Nusaraya. Ya, sama-sama Mbak Vivin, terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat lah ya buat masyarakat. Iya, amin. Sukses selalu Bapak Anom. Terima kasih Mbak Vivin, thank you. Nah itu dia tadi sahabat Kompas.com ngobrol-ngobrol kita bersama Bupati Pemalang, Jawa Tengah, Bapak Anom Widiantoro. Sampai berjumpa di program Nusaraya berikutnya. Saya Servina Vivien, pamit undur diri. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.